Berikutnya, kasus yang ke-14. Ini kita punya suatu persamaan ya, A kuadrat kemudian ditambahnya dengan B kuadrat sama dengan 1 ya. Dan ada satu persamaan lagi C kuadrat ditambahnya dengan D kuadrat sama dengan 1 juga. Pertanyaannya kita diminta menentukan nilai minimum ya. Nilai minimum dari AC ya, AC kemudian ditambahnya dengan BD dikuranginya dengan 2. Nah, ini kita akan carikan nilai minimumnya. Otomatis ini sebetulnya ada banyak kemungkinan ya. Nilai A, nilai B, nilai C, dan nilai D di sini ada banyak kemungkinan. Nah, cuma nanti kita akan carikan dari banyak kemungkinan ini nilai minimumnya dari AC tambah BD min 2 ya. Dari banyak kemungkinan nilai A, nilai B, nilai C, dan nilai D. Oke, nah ini cara kerjanya gini. Di sini kan kita diminta menentukan nilai minimum dari AC tambah BD nih. Ini ada unsur AC dan BD. Ya, gimana nih caranya biar muncul unsur AC dan BD di sini nih? Oke, caranya gini. Coba kita jumlahkan kedua persamaan yang ada di soal ini ya. Jadi A kuadrat tambah B kuadrat, nanti kita tambahin dengan C kuadrat tambah D kuadrat ya. Jadi kita tuliskan seperti ini. A kuadrat, kalau kita tambahin B kuadrat, kemudian ditambahin lagi dengan yang C kuadrat, kemudian ditambahin lagi dengan D kuadrat, jelas dong. Ini yang tadi A kuadrat tambah B kuadrat kan 1. C kuadrat tambah D kuadrat kan 1 juga ya. 1 tambah 1 ini jadi 2 ya. Nah, ini nilai A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat tambah D kuadrat itu sama dengan 2. Nah, supaya muncul AC, bentuk AC dan bentuk BD, kita kelompokin aja yang A kuadrat, nantinya kalian kelompokin sama C kuadrat ya. Jadi boleh kita tulisnya A kuadrat tambah C kuadrat dulu, boleh. Kemudian yang B kuadrat sama D kuadrat kita kelompokin. Jadi ini ditambah B kuadrat ditambah D kuadrat. Ini sama dengannya 2 ya. Boleh kita tulis seperti ini. Jadi penjumlahan kita pindah-pindah posisi nggak masalah. Nah, untuk yang ini nih. A kuadrat tambah C kuadrat nih. Ya. Ini dari sini nih analisanya. Kalau kita punya A tambah C dikuadratin. Ini jelas ya. Akan jadi A kuadrat. Kemudian ditambahnya dengan 2AC. Kemudian ditambahnya dengan C kuadrat. Nah, ini ya, yang kita punya kan di sini bentuk A kuadrat tambah C kuadrat. Ya udah, yang positif 2AC kita pindah ruas aja ya ke sini. Ini jadi nanti dapatnya gini. A tambah C dikuadratin dikurang ya, dikurang 2AC itu setara dengan A kuadrat ditambahnya dengan C kuadrat. Bisa ya dipahami sehingga nah ini nih. A kuadrat tambah C kuadrat di sini kalian bisa gantikan menjadi nah ini nih satu kesatuan ya. A ditambahnya dengan C kuadrat kemudian dikurangi 2AC. Nah, di sini muncul unsur AC sesuai dengan yang ada di soal ya. Jadi A kuadrat tambah C kuadrat ya sama dengan A tambah C kuadrat min 2AC. Sama ini ya lewat analisa yang ini nih. Nah, lakukan hal yang sama untuk yang B kuadrat tambah D kuadrat. Lakukan hal yang sama. Ya, polanya sama dengan yang A kuadrat tambah C kuadrat. Ini kan jadi A tambah C kuadrat. Berarti B kuadrat tambah D kuadrat ya jadi B ditambah dengan D kurung kuadrat. Sama, nanti dikurangi juga. Nah, dikuranginya dengan 2 dikali B kali D. Nah, 2 kali B kali D. Dan ini muncul juga nih unsur BD ya yang ada di soal. Nah, sama dengannya sama dengan 2 kita tulis ulang. Nah, bisa ya dipahami sampai sini. Nah, kemudian nanti yang min 2AC dan min 2BD kita pindah ruas aja ya. Kita bikin jadi satu kelompok ya. Oke, jadi gini. A ditambah C kuadrat, kemudian ditambahnya dengan B, ditambah dengan D kuadrat. Nah, ini nih. Yang min 2AC pindah ruas ini tentunya jadi 2AC. Kemudian yang min 2BD pindah ruas juga ya jadi positif ya. Positif 2BD. Nah, di ruas kanan ada positif 2. Kita tulis lagi nih, positif 2. Bisa ya dimengerti sampai sini. Nah, ini analisanya di sini nih. Ini sampai sini udah, ini kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Di sini butuh analisa yang tajam nih.
Tadi kan kita diminta menentukan nilai minimum ya. Nilai minimum dari AC tambah BD min 2. Jadi gini analisanya ya. Yang A tambah C kuadrat nih. A ditambah C kuadrat. Ini kita nggak tahu nih. A tambah C kuadrat itu berapa nilainya kita nggak tahu. Karena kita nggak tahu A-nya berapa, C-nya berapa, kita nggak tahu. Cuman yang pasti nih, waktu A tambah C ini dikuadratin ya, suatu bilangan nih dikuadratin, itu dipastikan nilainya akan lebih besar atau sama dengan 0. Ini pasti. Ya kan? Suatu bilangan dikuadratin pasti positif. Positif itu lebih besar dari 0. Sekecil-kecilnya 0. Nilainya 0 masih mungkin ya. Kalau A tambah C-nya 0, 0 kuadrat ya 0. Makanya ada sama dengannya. Ya, jadi A tambah C kuadrat itu pastilah nilainya lebih besar atau sama dengan 0. Ya, masalahnya nilainya berapa kita nggak tahu. Yang pasti dia lebih besar atau sama dengan 0. Nggak apa-apa, kita tuliskan seperti ini. Kita nggak diminta menentukan nilai AC tambah BD min 2, tapi nilai minimumnya. Oke, nah nih sampai sini simpen dulu ya. Demikian juga yang ini nih, yang B tambah D ya. B tambah D dikuadratin nih. Sama, ini pun suatu bilangan dikuadratin, kita nggak tahu nilainya, tapi kita bisa bikin ini jadi lebih besar atau sama dengan 0. Ini pasti. Ya, B tambah D kuadrat pastilah lebih besar atau sama dengan 0. Ya, paham ya sampai sini? Nah, kemudian kalau kedua pertidaksamaan ini kita tambahin nih, munculnya jadi gini. A ditambahnya dengan C kuadrat ya. Kemudian ditambah lagi dengan yang ini ya. B tambah D kuadrat ya. Nanti tandanya kita tulis lagi ini lebih besar atau sama dengan. Nah, nanti yang hasil ini 0 sama 0 tambahin ya 0. Bisa ya dimengerti sampai sini? Nah, kemudian di sini kan kita muncul lagi nih. A tambah C kuadrat tambah B tambah D kuadrat. Nah, yang ini nih. A tambah C kuadrat ditambah B tambah D kuadrat. Nah, ini serupa ya. Nah, ini kan nilainya setara dengan yang ini kan. 2AC tambah 2BD tambah 2 kan. Jadi, satu kesatuan yang ini boleh dong kita gantikan jadi 2AC. Kemudian ditambah dengan 2BD. Kemudian di sini ditambah 2. Boleh ya kita tuliskan seperti ini. Lebih besar atau sama dengan 0-nya kita tulis ulang. Sama ya. Jadi A tambah C kuadrat tambah B tambah D kuadrat. Ya ini setara dengan yang ini kan. 2AC tambah 2BD tambah 2. Langsung kita gantikan. Nah, di sini kan yang ditanya nilai minimum dari AC tambah BD. Ini udah muncul nih. AC-nya udah muncul, BD-nya udah muncul. Cuman masih ada angka 2 di depan AC dan BD-nya ya. Ya udah, pertidaksamaan ini kita bagi 2 aja. Bisa ya? 2AC kalau bagi 2 muncul jadi AC. Ya, ditambah 2BD bagi 2 muncul jadi BD. Jadi bagus bentuknya. Plus 2 bagi 2 ini jadi plus 1. Tanda tulis ulang lebih besar sama dengan 0 bagi 2 ya 0. Nah, ini jadi bagus nih. Muncul AC tambah BD. Nah, cuman angkanya di sini kan yang diinginkan negatif 2. Kita punyanya plus 1. Gampang. Masalah ini kita bisa manipulasi angkanya. Jadi gini, AC tambah BD-nya kita tulis ulang. Nah, ini kan yang diinginkan angkanya min 2. Ya udah kita tulis aja munculin min 2. Nah, cuman kalau kita hanya tulis seperti ini nilai berubah dong. Ini kan mestinya plus 1. Nah, supaya nilai nggak berubah, gimana kita tambahin 3 di sini? Ya kan? Kalau min 2 tambah 3 itu sama dengan plus 1 kan? Ini nilai nggak kita ubah. Hanya kita manipulasi aja di sini yang plus 1 itu jadi min 2 plus 3. Supaya ini muncul nih. Sesuai dengan yang diinginkan soal kan di sini min 2 nih. Nah, ini lebih besar sama dengan 0-nya tulis ulang. Sehingga AC tambah BD min 2. Nah, ini lebih besar sama dengan, ya udah yang plus 3 pindah ruas aja. Jadi negatif 3. Nah, ini kan AC tambah BD min 2 nih. AC tambah BD min 2. Muncul serupa. Yang ditanya nilai minimum. Nah, ini analisanya ya gampang banget. Ini kan AC tambah BD min 2 dikatakan lebih besar atau sama dengan min 3. Ya jelas dong yang jadi nilai minimumnya di sini min 3 ini kan. Karena AC tambah BD min 2-nya dia lebih besar atau sama dengan min 3. Ini nilai paling kecilnya min 3 ya. Sisanya ya angka-angka yang lebih besar dari min 3 dari AC tambah BD min 2 ini kan. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa nilai minimum ya dari AC kemudian ditambah BD min 2 ya ini sama dengan negatif 3 ini. Selesai. Ini yang jadi jawabannya. Ya, nilai minimum dari AC tambah BD min 2 ya negatif 3. Kita lihat kepilihan ternyata ada yang C.
Ini analisanya ya. Ini UTBK, SBMPTN memang butuh analisa yang tajam untuk menjawab kasus soalnya. Bisa ya dipahami? Oke.